Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Udin yang akan memaparkan terkait dengan pendaftaran KIP kuliah. Baik, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan berkas persyaratan pendaftaran KIP kuliah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa sebelum mahasiswa itu dinyatakan sebagai penerima beasiswa KIP kuliah, setiap mahasiswa diwajibkan untuk melalui dua tahapan, yakni tahapan yang pertama adalah tahap administrasi dan tahap yang kedua adalah tahap wawancara. Tahap administrasi ini nantinya teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan sejumlah berkas-berkas persyaratan yang wajib dimiliki oleh setiap calon mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah. Dan apabila dari teman-teman ini tidak memiliki berkas persyaratan tersebut, maka dengan otomatis teman-teman tidak bisa mendaftarkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Setelah teman-teman nantinya melalui tahap 1 atau tahap administrasi pengumpulan berkas-berkas ini dan dinyatakan lolos, teman-teman nantinya akan masuk ke tahap 2. Nah, pada tahap 2 itu adalah tahap wawancara. Tahap wawancara ini dimaksudkan untuk pembuktian keaslian dari berkas-berkas yang teman-teman kumpulkan pada saat tahap 1 atau tahap pengumpulan berkas. Nah, selain dari pembuktian keaslian berkas-berkas yang teman-teman kumpulkan, itu pada saat wawancara juga nantinya akan diminta untuk menunjukkan keaslian dari deskripsi rumah kalian yang kalian foto, deskripsi yang kalian berikan pada saat pendaftaran pada tahap 1 itu akan dibuktikan, mungkin akan disurvei secara langsung ataupun disurvei lewat online. Dan intinya pada tahap 2 ini akan ada pembuktian-pembuktian dari berkas-berkas yang sudah kalian kumpulkan pada tahap 1. Nah, sebenarnya Kak Udin ini mengambil berkasnya dari mana sih Kak? Kok tahu berkas persyaratan pada pendaftaran KIPK tahun 2022 ini? Kak Udin mengambil referensi terkait dengan berkas persyaratan pendaftaran KIP kuliah tahun 2022 ini mengacunya kepada berkas persyaratan pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2021. Nah, nantinya pemaparan yang Kak Udin sampaikan lewat PPT nanti itu adalah berkas persyaratan atau file resmi yang diberikan oleh pihak kampus yang ditujukan kepada calon penerima beasiswa KIP kuliah pada angkatan 2021 kemarin. Dan perlu diketahui bahwa berkas persyaratan setiap tahunnya itu tidak berbeda jauh teman-teman, karena akan ada sedikit perbedaan saja. Contohnya kemarin sempat terjadi pandemi, akhirnya di dalam berkas persyaratan itu juga dicantumkan terkait dengan mahasiswa harus terdampak pandemi. Tapi kalau sebelum pandemi ya tidak ada persyaratan seperti itu, jadi menyesuaikan dari pihak kampusnya. Dan saya rasa pada tahun ini pun tidak akan banyak perubahan ataupun banyak tambahan-tambahan ya terkait dengan berkas persyaratan. Jadi dari berkas persyaratan tersebut nantinya teman-teman bisa mulai mempersiapkan dari sekarang, karena berkasnya cukup banyak dan kita hanya punya waktu sedikit untuk melengkapi berkas tersebut, karena persaingan kita sangat ketat. Pendaftar akan membludak sedangkan kuota yang diterima itu sangatlah minim atau sedikit. Jadi silahkan disimak videonya baik-baik, jangan sampai skip ataupun dilewati ya, supaya nantinya jelas dan tidak menimbulkan miskomunikasi ataupun banyak pertanyaan. Tapi ketika dari teman-teman nantinya dari penjelasan masih bingung ataupun banyak hal-hal yang ditanyakan, silahkan teman-teman chat di kolom komentar, insya Allah akan selalu Kak Udin tanggapi di sana ya. Oke, supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan terkait dengan berkas persyaratan pendaftaran KIP kuliah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, langsung saja kita masuk pada berkas persyaratan pendaftaran KIP kuliah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelum kita masuk pada slide selanjutnya, di sini saya akan memaparkan terkait dengan persyaratan ini. Jadi, persyaratan pendaftaran KIP kuliah itu dibagi menjadi dua. Ada persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Ini sudah lengkap ya terkait dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus, nanti yang akan dijelaskan Kak Udin di slide berikutnya. Selain dari persyaratan umum dan persyaratan khusus, itu juga nanti dalam slide akan dijelaskan terkait dengan kategori mahasiswa yang dapat mendaftarkan diri sebagai KIP kuliah. Selanjutnya penjelasannya yaitu mengenai mekanisme pendaftaran dari beasiswa KIP kuliah,
jadwal pendaftaran beasiswa KIP kuliah dan juga kuota beasiswa KIP kuliah pada tahun sebelumnya. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yakni terkait dengan persyaratan umum. Persyaratan umum ini saya rasa dari teman-teman semua pastinya akan sedikit mudah untuk melengkapinya, yaitu persyaratan umum yang pertama, sebagai warga negara Indonesia terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester 1 atau sebagai mahasiswa baru, dan yang ketiga tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga atau sumber lain. Di sini yang perlu ditekankan pada persyaratan umum adalah tidak menerima beasiswa lain dari lembaga atau sumber lain. Nah, apabila dari teman-teman di sini masih menerima beasiswa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa, baik itu dari lembaga ataupun dari pemerintah atau dari yang lain, silahkan untuk diputus beasiswa tersebut jika memang benar dari teman-teman ingin berniat untuk mendaftarkan diri sebagai penerima beasiswa KIP kuliah. Untuk selanjutnya yaitu ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus yaitu huruf A, mahasiswa baru lulusan tahun 2022, 2021 dan 2020. Dari sini dapat kita lihat bahwa calon pendaftar beasiswa KIP kuliah itu ketentuannya adalah mahasiswa baru pada pendaftaran tahun ini dan juga lulusan tahun kemarin dan juga lulusan tahun kemarinnya lagi atau 2 tahun sebelumnya lulusannya, itu yang dibolehkan untuk mendaftar sebagai beasiswa KIP kuliah. Untuk persyaratan khusus yaitu huruf B, memiliki prestasi dan mengalami keterbatasan ekonomi. Nah, di sini perlu diketahui bahwa prestasi itu bukan hanya di sekolah atau tentang peringkat kelas, tapi prestasi itu ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik adalah peringkat kelas, mendapat juara kelas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nilai waktu kita sekolah. Tetapi kalau prestasi non akademik itu adalah prestasi yang kita dapatkan di luar sekolah ataupun di luar hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran. Contohnya seperti kita prestasi dalam kegiatan kepramukaan, atau kita prestasi dalam hal keolahragaan, atau kita prestasi dalam hal skill yang lain-lain seperti itu. Itu yang dinamakan dengan prestasi non akademik. Terkait dengan prestasi akademik dan non akademik nantinya akan lebih jelasnya diuraikan pada slide berikutnya. Oke, selain dari memiliki prestasi, sebagai calon pendaftar itu harus juga mengalami keterbatasan ekonomi. Nah, dari keterbatasan ekonomi ini juga memiliki ketentuan khusus, jadi tidak bisa disamaratakan mana yang keterbatasan ekonomi, mana yang mampu. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Oke, langsung saja. Ketentuan kurang mampu, yaitu yang pertama, gaji orang tua tidak lebih dari 4 juta per bulan. Di sini yang dimaksud dengan gaji orang tua adalah dua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu, gajinya yang digabungkan. Apabila gaji ayah dan ibu digabungkan tidak lebih dari 4 juta dalam 1 bulan, maka teman-teman bisa mendaftarkan beasiswa KIP kuliah. Untuk syarat yang kedua yaitu gaji orang tua dibagi sebanyak jumlah anggota keluarga dalam 1 bulan tidak lebih dari 750.000. Untuk nomor 2 ini gaji orang tua dijadikan 1 dan nanti dibagi per orang selama 1 bulan tuh kira-kira dapatnya berapa. Kalau kurang dari 750 itu boleh diajukan sebagai pendaftar beasiswa KIP kuliah. Untuk ketentuan kurang mampu yang nomor 3 yaitu keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP Kartu Indonesia Pintar atau KKS Kartu Keluarga Sejahtera atau KJP Kartu Jakarta Pintar. Nah, dari teman-teman ini diwajibkan untuk memiliki salah satu dari kartu tersebut, teman-teman. Namun di sini perlu digarisbawahi kalau memang benar-benar dari teman-teman itu tidak memiliki kartu tersebut, itu bisa digantikan dengan SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang diperoleh dari kepala desanya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang huruf D yaitu berprestasi akademik dan direkomendasikan oleh sekolah. Kita sebagai penerima beasiswa KIP kuliah memang diharuskan untuk memiliki prestasi
itu prestasi akademik ataupun non akademik. Kalau berprestasi akademik harus direkomendasikan oleh sekolah bahwa teman-teman ini memang benar-benar layak untuk mendaftar sebagai penerima beasiswa KIP kuliah. Untuk huruf E, persyaratan khususnya yaitu berprestasi di bidang non akademik dengan dibuktikan sertifikat atau piagam juara. Jadi jika memang teman-teman benar-benar memiliki prestasi di bagian non akademik, silahkan untuk mencantumkan sertifikat atau piagam juaranya yang nantinya diupload sebagai pembuktian bahwa teman-teman memang benar-benar memiliki prestasi di bidang non akademik. Untuk persyaratan khusus yang nomor F, yaitu mahasiswa terdampak COVID, yaitu dengan ketentuan orang tua di PHK atau meninggal dunia. Namun ini sekali lagi setiap tahun itu ada perubahan terkait dengan persyaratan-persyaratan penerima beasiswa KIP kuliah. Pada tahun ini yaitu tahun 2022 karena masih pandemi, insya Allah juga akan menerapkan terkait dengan mahasiswa terdampak COVID. Untuk selanjutnya persyaratan khusus yang huruf G, tidak mengikuti organisasi anti Pancasila dengan dibuktikan penandatanganan fakta integritas. Jadi nantinya ketika dari teman-teman memang dinyatakan lolos dalam tahap 1 dan 2, teman-teman akan diminta untuk menandatangani sebuah fakta integritas. Persyaratan khusus yang nomor H yaitu sanggup tidak menikah selama kuliah. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa penerima beasiswa KIP kuliah dilarang untuk menikah. Apabila menikah, beasiswanya akan dicabut. Oke, persyaratan khusus huruf I yaitu tidak diperbolehkan mengajukan cuti. Oke, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Di sini kita akan membahas lebih rinci atau lebih spesifik terkait dengan persyaratan-persyaratan tadi yang nantinya akan diupload atau diserahkan kepada pihak-pihak kampus. Persyaratan administrasi yaitu huruf A, mengisi formulir pendaftaran. Terkait dengan formulir pendaftarannya itu nantinya akan di-share oleh pihak kampus secara resmi di akun IG kampus tersebut. Nah, nantinya pada informasi tersebut akan dicantumkan terkait dengan link pendaftaran dan silahkan teman-teman untuk mengisi link pendaftaran tersebut. Nah, di dalam link pendaftaran atau link formulir pendaftaran tersebut nantinya teman-teman akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas, diantaranya yaitu berkas foto KTP, foto KIP atau PKH atau KJP. Ini ya, KIP Kartu Indonesia Pintar, PKH Program Keluarga Harapan, dan KJP itu adalah Kartu Jakarta Pintar. Untuk yang ketiga yaitu melengkapi foto raport semester 1 sampai 6 yang sudah dilegalisir. Untuk berkas yang keempat yaitu foto SKL. SKL adalah surat keterangan lulus. Jika memang tidak ada surat keterangan lulus, bisa digantikan dengan foto ijazah dan transkrip nilai. Oke, untuk persyaratan administrasi yang kelima yaitu mengupload foto nilai UAN jika ada. Jadi jika memang UAN ini tidak ada, tidak perlu dicantumkan karena ini sifatnya adalah tidak wajib. UAN itu adalah kepanjangan dari ujian akhir nasional. Oke, untuk persyaratan administrasi yang nomor 6 yaitu foto surat keterangan prestasi akademik atau non akademik minimal tingkat kabupaten. Nah, di sini perlu diketahui bahwa dari prestasi akademik atau non akademik minimalnya adalah tingkat kabupaten, teman-teman. Jadi tidak bisa kita mengajukan prestasi di tingkat desa ataupun di tingkat kecamatan karena minimal adalah tingkat kabupaten ke atas terus wilayah nasional ataupun internasional. Untuk persyaratan administrasi yang ketujuh yaitu foto slip gaji orang tua. Jika memang dari orang tua tidak memiliki slip gaji, bisa digantikan dengan SKTM dari kepala desa. SKTM adalah surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Untuk persyaratan administrasi yang nomor 8 yaitu mengumpulkan foto kartu keluarga, dan yang ke-9 foto rumah tampak depan, dalam, belakang, dan juga luar. Terkait dengan foto rumah ini nanti contohnya seperti apa, Kak Udin akan membahasnya dalam video yang berikutnya. Oke, untuk persyaratan administrasi yang ke-10 yaitu foto rekening listrik bulan terakhir atau bukti pembayaran PBB. Untuk persyaratan administrasi yang nomor 11 yaitu foto bukti pembayaran PDAM. Jika memang dari teman-teman ini tidak menggunakan PDAM, maka bisa mengajukan atau membuat surat dari Kades bahwa di situ menyatakan dari keluarga teman-teman tidak
menggunakan PDAM. Untuk persyaratan administrasi yang ke-12 yaitu foto bukti kepemilikan kendaraan atau foto STNK. Jadi tidak perlu difoto kendaraannya teman-teman. Yang perlu difoto adalah STNK dari kendaraan tersebut. Untuk persyaratan administrasi yang nomor 13 yaitu foto bukti kepemilikan KIP, KKS, dan KJP. Kenapa dari foto bukti kepemilikan kartu ini sangat ditekankan teman-teman? Karena memang ketika dari teman-teman memiliki kartu KIP, KKS, dan KJP itu sebenarnya teman-teman adalah orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan bantuan dari negara, dan teman-teman itu pastinya sudah termasuk datanya di DTKS ataupun di pusat sebagai penerima bantuan-bantuan dari pemerintah. Salah satunya juga terkait dengan beasiswa ini. Jadi ketika teman-teman memang benar memiliki kartu Indonesia Pintar ataupun memiliki KKS dan KJP, itu bisa dipastikan bahwa ada kemungkinan 80% teman-teman itu bisa lolos dalam beasiswa KIP kuliah. Oke, untuk selanjutnya bagaimana mekanisme pendaftaran KIP kuliah? Untuk yang pertama, mekanismenya yaitu mahasiswa mendaftarkan diri secara online lewat link pendaftaran resmi KIP kuliah kampus. Ini sudah saya jelaskan bahwa nantinya link akan disebar pada saat pembukaan pendaftaran KIP kuliah yang di-share oleh pihak kampus di akun resmi IG UINSA. Untuk yang kedua, yaitu semua dokumen di-scan dan penguploadan dokumen dilakukan pada link pendaftaran dengan urutan sesuai dengan persyaratan administrasi dan file berupa PDF. Nah, jadi nantinya dari persyaratan-persyaratan yang akan dikumpulkan silahkan diurutkan mulai dari yang atas hingga yang bawah, jangan sampai keliru untuk penguploadannya nanti. Dan jangan lupa setiap file yang akan dikirimkan itu dalam bentuk PDF. Oke, untuk selanjutnya mekanisme pendaftaran KIP kuliah yang ketiga, menyerahkan atau mengirim semua dokumen administrasi lengkap dan diurutkan sesuai dengan ketentuan dan dimasukkan amplop coklat melalui jasa pos atau jasa ekspedisi bagi calon pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi tahap 1 ke bagian kemahasiswaan dan alumni. Catatan, jika tidak sesuai dengan ketentuan dan melengkapi semua persyaratan, proses pengajuan tidak akan diproses. Maksudnya yaitu ketika nanti dari teman-teman lolos administrasi tahap 1 atau lolos dalam tahap pemberkasan ini, maka teman-teman akan diminta untuk menyerahkan bukti hard file ataupun bukti dari berkas-berkas itu secara langsung, bukan lewat online lagi yang dikirimkan ke pihak kemahasiswaan dan alumni. Nah, untuk kemahasiswaan dan alumni sendiri ini berada di Twin Tower A lantai 4. Di sana ada resepsionis dan silahkan tanya ruangan untuk kemahasiswaan dan alumni, nanti akan ditunjukkan. Untuk catatannya sendiri juga perlu diingat teman-teman, jika tidak sesuai dengan ketentuan dan melengkapi semua persyaratan, proses pengajuan tidak akan diproses. Jadi jika nantinya dari teman-teman dalam pengumpulan pemberkasan itu ada satu saja berkas yang tidak terkumpulkan atau satu saja berkas yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman upload pada saat tes administrasi tahap 1, itu nantinya akan dipertanyakan dan tidak akan ditindaklanjuti dari pengajuan tersebut. Jadi harus memang benar-benar dicek ulang dan dipastikan bahwa berkas-berkas yang akan dikumpulkan nanti itu benar-benar sesuai dengan berkas yang kita upload pada saat seleksi administrasi tahap 1. Oke, untuk mekanisme pendaftaran KIP kuliah yang nomor 4, tidak melayani surat menyurat dalam bentuk apapun. Jadi jika memang nantinya dari teman-teman itu berada di luar pulau ataupun misalnya tidak bisa datang ke kampus, diserahkan berkasnya lewat pos ataupun lewat ekspedisi, itu jangan sampai teman-teman juga mengirimkan surat menyurat ataupun untuk memastikan lah ibaratnya apakah itu sudah diterima barangnya atau belum, itu tidak perlu teman-teman, karena hal itu tidak akan dilayani oleh pihak kampus. Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan jadwal pendaftaran KIP kuliah. Di sini Kak Udin tidak memaparkan terkait dengan waktu pelaksanaan ataupun tanggal pastinya terkait dengan pendaftaran KIP kuliah pada tahun 2022. Namun di sini Kak Udin ngambil dari data atau pengalaman dari angkatan-angkatan sebelumnya dan yang dilaksanakan tenggang waktunya. Jadi di sini Kak Udin mencantumkan terkait dengan tenggang waktu supaya nantinya dari teman-teman sekalian ini dapat mengirangi
mengira-ngira harus bagaimana nanti ke depannya setelah diterima ataupun nanti pengumuman tahap 1 pengumpulan berkasnya ini berapa hari, teman-teman sudah siap terkait dengan hal itu dan bisa mengumpulkan secara tepat waktu dan tidak mengalami kendala-kendala. Oke, langsung saja kita masuk terkait dengan jadwal pendaftaran KIP kuliah. Yang pertama, jenis kegiatan yaitu nomor 1, pendaftaran. Pendaftaran ini dilaksanakan hanya dalam rentang waktu 10 hari, teman-teman. Jadi memang pendaftaran ini sangat rentan untuk tidak diketahui dari banyak mahasiswa. Apalagi untuk pendaftaran ini nantinya akan di-share ketika waktu hari aktif kuliah. Jadi ketika dari teman-teman itu tidak memantau dari grup IG resmi UINSA dan ketinggalan informasi, waktu ini tidak cukup untuk kita mengumpulkan persyaratan-persyaratan. Jadi bisa disiapkan dari sekarang persyaratan-persyaratannya terkait dengan pendaftaran KIP kuliah karena waktu pendaftaran hanya 10 hari saja. Untuk selanjutnya dari pendaftaran selanjutnya ada seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi ini dilaksanakan selama 7 hari oleh pihak kampus, yaitu dilaksanakan 7 hari setelah pendaftaran ditutup. 1 hari setelah pendaftaran ditutup itu baru dimulai seleksi administrasi selama 7 hari. Untuk yang ketiga yaitu pengumuman tahap 1 lolos administrasi. Untuk pengumumannya sendiri yaitu dilaksanakan 3 hari setelah pelaksanaan seleksi administrasi. Untuk yang keempat yaitu pengumpulan berkas yang lolos tahap 1. Untuk pengumpulan berkas hanya diberi waktu selama 6 hari, teman-teman. Jadi itu terhitung mulai pada saat dikeluarkannya pengumuman tahap 1 lolos administrasi. Nantinya teman-teman jika memang sudah mempersiapkan berkas-berkasnya dari awal, saya yakin dari teman-teman nantinya tidak akan mengalami kesusahan ataupun kebingungan saat diburu waktu untuk mengumpulkan berkas secara offline ataupun secara langsung. Untuk jenis kegiatan yang kelima yaitu pelaksanaan wawancara online. Di sini kenapa saya tulis online? Karena data yang saya ambil ini sebenarnya kan dari tahun 2021 dan di sana masih dalam tahap pandemi seperti itu, dan akhirnya wawancara ini dilakukan secara online. Nah, wawancara dilaksanakan dalam tenggang waktu 2 hari, yaitu dilaksanakan 5 hari setelah pengumpulan berkas yang lolos tahap 1. Untuk wawancara sendiri ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diajukan apakah memang benar dari berkas-berkas yang sudah dikirimkan itu nanti ditanyakan ulang apakah memang benar itu adanya, dan nanti dari wawancara tersebut juga akan ada survei lokasi di mana kalau sebelum pandemi itu dilakukan secara offline atau secara langsung, kalau kemarin pandemi dilakukan secara online dengan media Zoom meeting dengan menunjukkan isi dari rumah, tampak depan, tampak belakang, dapur, halaman, dan juga terkait dengan masuk kamar-kamar seperti itu. Untuk selanjutnya setelah pelaksanaan wawancara itu ada pengumuman tahap 2 atau pernyataan penerimaan beasiswa KIP kuliah bagi yang dinyatakan lolos, yaitu 3 hari setelah pelaksanaan wawancara. Nanti setelah pelaksanaan wawancara dan survei lokasi dari teman-teman 3 hari selanjutnya akan diumumkan terkait dengan penerimaan beasiswa KIP kuliah tersebut, dan nantinya setelah ada tahap penerimaan teman-teman akan dimasukkan sebuah grup atau diberikan pengumuman resmi yang disitu akan dikumpulkan menjadi satu untuk ditunjukkan terkait dengan fakta integritas yang harus teman-teman tanda tangani. Oke, lalu berapa sebenarnya kuota beasiswa KIP kuliah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021? Nah, sebelum kita masuk tahap 2021 perlu diketahui bahwa setiap tahun dari penerimaan beasiswa KIP kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya itu selalu mengalami peningkatan, teman-teman. Contohnya di tahun 2019 itu yang diterima sebagai penerima beasiswa KIP kuliah adalah sebanyak 266 mahasiswa, sedangkan tahun 2020 adalah 368, tahun 2021 itu sekitar 380-an, dan ini ya 372 mahasiswa kalau 2021 ini.
Nah, terkait dengan hal itu, pastinya pada tahun 2022 ini akan mengalami peningkatan kembali atau lebih lah kuotanya dari tahun kemarin terkait dengan penerimaan beasiswa KIP kuliah ini. Namun perlu diketahui bahwa kuota segitu nantinya akan mengalami seleksi ketat karena antara kuota dengan pendaftar itu jaraknya sangat jauh atau jaraknya sangat signifikan. Pendaftar ibaratnya 1000, sedangkan yang diterima hanya sekitar 370 atau 380-an. Jadi seleksinya sangat ketat, teman-teman. Oke, tahun akademik 2021 atau 2022 UINSA untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA diberikan kuota jumlah 372 mahasiswa yang harus didistribusikan kepada 45 program studi pada 9 fakultas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Jika ada yang dibingungkan, silahkan komentar di kolom chat ya. Dan nantinya bagi teman-teman yang bingung terkait dengan contoh pemberkasan atau berkas-berkas dari tahun 2021, Kak Udin akan buatkan videonya terkait dengan contoh berkas-berkas tersebut. Mungkin itu yang bisa Kak Udin sampaikan, semoga bermanfaat dan silahkan share info ini kepada teman-teman atau adik-adik kalian yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Salam prestasi.